Halo, selamat datang di Outlook mingguan tanggal 6 sampai 10 April 2020. Ini adalah satu hal yang baru bagi creative trader. Jadi selama ini kami seringkali membuat pembahasan IHSG melalui artikel, melalui pembahasan-pembahasan di Telegram kami, channel kami dan lain-lain. Cuman kali ini kami coba mau buat video mingguan, Outlook mingguan yang akan membuat kami mencoba menyampaikan untuk dengan cara lebih mudah dan lebih cepat daripada misalnya artikel. Karena memang kita tahu kita dalam masa krisis, ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, ada banyak peluang dan risiko yang akan harus dihadapi investor yang mau trading atau mau berinvestasi saat ini. Jadi minggu ini kami akan coba buat satu konten pembahasan dari outlook kita untuk IHSG satu minggu ke depan, dan minggu depan kami akan membuat yang mudah-mudahan lebih bagus setelah infrastrukturnya ready. Jadi kita akan membahas dan mudah-mudahan bisa jadi bantuan buat rekan-rekan sekalian untuk memutuskan apakah mau trading, apakah mau invest atau mau stay out dulu dari market, dengan mencoba men-sharing kurang lebih apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari dalam kondisi market ke belakang, dan mudah-mudahan bantu kita untuk prediksi ke depan. Seperti itu. Hari ini dalam materi ini kita akan bahas tentang COVID, penyebaran COVID-19, efeknya terhadap stock market, dan juga tentang IHSG sendiri, gimana prospeknya ke depan, apa yang terjadi, kurang lebih strategi apa yang bisa kita lakukan untuk minggu depan, minggu ini, tanggal 6 sampai 10 April ini, dan tentunya yang terakhir adalah pembahasan saham-saham yang mungkin menarik seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi tentunya saya akan mau bahas dulu tentang COVID-19 ini yang memang ini memang hal yang sangat-sangat penting untuk dibahas dalam kondisi ini, karena ini kondisi yang ya kalau ini terus berlangsung dengan rate seperti ini, akan banyak hal yang akan berdampak. Saham pun mungkin sekarang bisa naik, cuman kalau ini terus menyebar dan solusinya nggak ketemu, ini akan berdampak pada banyak, akhirnya akan harga saham itu sendiri. Kayak gitu. Ini update terakhir tentang penyebaran COVID. Sekarang confirm case-nya 1,2 juta. Mayoritas terbesarnya di Amerika udah 311.000. Minggu lalu kami memprediksi ini dalam minggu depan harus bisa 400.000 dan mungkin bisa 500.000 di akhir minggu depan. Seperti itu, Spain posisi kedua, Italia dan seterusnya. Jadi perlu yang menarik di sini adalah terlepas dari angka yang terus bertumbuh dan pertumbuhan kasus yang masih terus meningkat dari waktu ke waktu, kayak gitu. Cuman ini sudah semakin kecil dampaknya terhadap pasar modal. Terhadap pasar modal, efek market. Kenapa? Karena memang pada akhirnya semakin lama, semakin banyak yang kita pelajari, ini hanya angka ilmiah, angka statistik aja yang sebenarnya nggak terlalu mencerminkan kondisi per negara misalnya, kondisi per negara. Kedua, kita juga efek kejut dari efek mengagetkan dari coronavirus ini memang sudah sangat-sangat terbatas. Kenapa sangat terbatas? Karena ya dalam seminggu terakhir dalam 1 bulan terakhir kita udah melihat ada Perdana Menteri kena, ada pangeran kena, ada atlet kena, ada istri Perdana Menteri kena, dan ada menteri kena dan lain-lain. Artinya apa? Kita sudah dapat pesannya bahwa semua bisa kena, termasuk kita sendiri, termasuk ini, itu udah kena. Kita juga udah tahu ada pertumbuhan besar. Di negara-negara sampai Amerika ada 300.000, itu juga bukan sesuatu yang baru buat kita. Efek kejut terhadap satu berita, itu biasa range-nya hanya 24 jam. Setelah itu kita mulai beradaptasi, mulai biasa. Dan kurang lebih itulah yang terjadi di seluruh dunia saat ini, di mana efek kejut dari coronavirus itu sudah mulai terprediksi. Kayak gitu. Sudah mulai terprediksi. Bukan cuman itu, dalam 1-2 minggu ke depan kita akan mulai melihat
ada pertumbuhan yang melambat bahkan cenderung turun kasus baru, kasus harian terbarunya ya, maksud kasus terbarunya, nilai yang terjangkit nggak mungkin berkurang karena memang terus ditambahkan. Tambah satu pun kan berarti nambah. Cuman dalam 2 minggu ke depan jumlah kasus pertumbuhannya, jumlah kasus meninggalnya kemungkinan sudah akan mulai turun hariannya. Kenapa? Karena memang hampir semua negara besar udah masuk dalam maturity-nya, udah masa ininya. Amerika ini jadi bukan biasanya, pada akhirnya kasus itu akan melambat setelah 3 minggu dilakukan lockdown atau action social distancing yang ekstrim. Dalam 3 minggu kasus akan berkurang. Itu sudah terjadi di Italia, 2 minggu lalu kami bahas. Itu minggu ini akan terjadi di Prancis, Jerman, dan Spain. Amerika sendiri kemungkinan karena dia terlambat melakukan lockdown, social distancing ekstrim, kemungkinan masih ada 1 minggu lagi tumbuh, tapi minggu depannya akan berkurang. Jadi angka ini, pertumbuhan ini akan melambat dalam 2 minggu ke depan. Itu sudah hampir pasti. Karena memang negara-negara dengan penduduk besar lainnya yang ini, Indonesia itu sangat kecil kemungkinan Indonesia muncul. Kenapa? Karena ya Indonesia stabil. Kalau yang jumlah dites sehari cuma 2.000, nggak mungkin tambah lebih dari 2.000. Tambah 200 aja udah banyak, udah 10%. Indonesia stabil, banyak yang meninggal katanya cuma itu nggak dites. Jadi angka Indonesia atau India nggak akan muncul. Brazil pun kurang lebih sama. Itu penduduk-penduduk besar. Sementara China sendiri yang punya potensi meningkatkan lagi ini, pertumbuhannya dalam 2 minggu terakhir itu cenderung sangat lambat pertumbuhan hariannya. Kita lihat, China sudah mulai beroperasi dan ini kami jelaskan dalam video kami share di channel kami. Ini video yang sangat-sangat bagus untuk kita jadikan bahan pertimbangan. Beberapa akhir pekan ini kami share. Ini ada video di share CNN di Facebook. Ini bisa Anda tonton kalau Anda belum baca atau belum follow, silahkan follow di @creativetrader di Telegram kayak gitu. Anda tonton video ini sedang dikatakan apa yang dilakukan China untuk mengontrolnya, untuk menghindari second wave. Benar-benar ekstrim, benar-benar luar biasa ketat yang pemerintah lakukan, sehingga kalau ada kasus besar langsung di lockdown. Ada satu kota dekat Hubei sudah di lockdown, dan hal yang sama juga akan terjadi ini. Jadi China punya ini. Jadi artinya apa? Sudah hampir bisa dipastikan jumlah pertumbuhan kasus 2 minggu lagi akan berkurang. Ini kasus ya. Kasus ini kalau kita lagi berbicara kesehatan. Sudah berbicara kesehatan 2 minggu lagi akan berkurang, dan kurang lebih ya kalau kayak gini harusnya sebulan lagi Spain, Italia, Jerman, Prancis itu akan membuka lockdownnya. Sebulan dari sekarang akan dibuka lockdownnya. Tapi kekhawatiran selanjutnya adalah apakah China bisa terus mengontrol, karena 2 negara, Jepang yang sebelumnya dikatakan sudah berhasil, sekarang baru kemarin menyatakan state of emergency akhir minggu lalu, karena memang kasusnya bertambah lagi. Hari ini juga Singapura juga udah melakukan semi lockdown selama 1 bulan karena ada kasus-kasus besar yang terjadi di Singapura kayak gitu. Jadi itu pertanyaan selanjutnya. Cuman pertumbuhannya tentunya nggak akan secepat sekarang. Jadi kalau kita berbicara angka, ini sudah akan cenderung boring lah angkanya. Angkanya gitu-gitu lagi, ya segitu pertumbuhannya itu. Jadi unsur ketakutannya sudah hilang. Unsur ketakutannya sudah hilang, dan unsur unsur mengagetkannya pun sudah hilang. Karena siapa lagi? Hal mengagetkan yang bisa terjadi adalah yang mengagetkan itu kan yang membuat orang takut, yang membuat takut beli saham. Itu hubungannya dengan saham. Itu mungkin kalau ada presiden atau kepala negara akhirnya meninggal karena COVID-19, which is sekarang yang kita tahu Perdana Menteri Inggris kena dan dia baik-baik aja, puji Tuhan baik-baik aja.
Jadi unsur mengagetkannya sudah hilang. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dalam waktu sebulan, di mana lockdown ini negara-negara besar ini kemungkinan akan dibuka, itu gimana penyebarannya? Itu kalau kita berbicara ekonomi, udah mulai berkaitan dengan ekonomi. Kalau pertumbuhan kasus itu Prancis, Jerman, dan Spain ini sudah masuk minggu ketiga setelah lockdown, dia akan pelan-pelan turun seperti Italia. Itu sudah, ini USA satu minggu lagi. UK ini pun sudah cenderung ini, dan negara-negara besar ke Indonesia, India, karena minimnya tes, angka nggak akan bisa sebesar ini. Karena sebesar-besarnya tes ini, tes yang dilakukan tetap aja, karena angka confirm case ini hanya akan bisa bisa besar kalau tesnya besar. Contohnya di New York itu ada 14.000 confirm case setiap hari, 14.000 tes corona test setiap harinya, itu New York doang. Jadi kalau 14.000 kena 5.000 berarti gede banget. Kalau di Indonesia cuma dilakukan 2.000 tes setiap hari misalnya, kalau kena 200 itu banyak gitu. Tapi ya berarti tambahannya cuma 200. Seperti itu. Jadi itulah ininya. Jadi itu kesimpulannya, untuk market ini udah become boring nih kasus. Kalau pembahasannya hanya kasus kekhawatiran akan kesehatan. Tapi tentu masalah lebih besar untuk market adalah lockdown, social distancing, karena banyak bisnis yang terpaksa berhenti beroperasi, termasuk contoh ekstrimnya airlines gitu. Beberapa airlines sudah berhenti menerbangkan pesawatnya, dan banyak bisnis kayak di Indonesia MAPI gitu, semua mall hampir ditutup. Itu artinya dia nggak punya penghasilan. Dan banyak lagi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan itu yang mati suri saat ini. Kayak gitu. Cuman seperti kami bahas ini, bahwa ternyata ada sisi lain dari kejadian itu adalah, terlepas dari bisnis yang mati suri, bisnis di pasar modal tetap jalan baik-baik aja. Bisnis di bursa saham itu berlangsung baik-baik aja karena ya marketnya tetap buka, kayak gitu, marketnya tetap buka, dan orang-orang pun mulai banyak melihat bursa saham ini sebagai opsi. Misalnya pengusaha bisnis gue di lock, orang nggak boleh keluar, saya nggak boleh buka toko. Yang kemarin saya sempat share di Instagram kami, bahwa ada pengusaha yang nanya, kira-kira bagus nggak kalau mereka dia jadi trading di saham aja karena tokonya nggak bisa buka, kayak gitu. Itu jadi opsi, bahkan saya mungkin ada apa yang bisa saya share. Ini Singapura. Itu jadi saya dengar juga ada sekuritas yang sekarang sudah kewalahan menangani ini. Saya dapat suratnya, cuma saya belum bisa share. Sekuritas yang sudah kewalahan untuk menangani banyaknya jumlah permintaan akun baru. Ada dari sekuritas, dia udah kewalahan permintaan akun baru, dia bilang staff adminnya berkurang, tapi permintaan akun baru kebanyakan, jadi dia sudah kewalahan saat ini. Itu terjadi di Indonesia sekarang. Jadi ini sesuatu skenario yang menarik yang kami sudah bahas minggu lalu, di mana bursa saham itu mungkin perusahaannya nggak ada yang nggak ada yang nggak seorang pun membantah kalau perusahaannya dalam masa krisis. Kalau krisis ini berlangsung 6 bulan, setahun, atau 18 bulan, dan baru selesai nanti ketika ada vaksinnya, which is di Indonesia, kalau vaksinnya 18 bulan lagi ditemukan bisa diproduksi di Amerika, itu berarti mungkin sampai Indonesia baru 24 bulan lagi mungkin. Artinya 2 tahun ke depan. Jadi apa kita pada saat itu sudah jadi pertanyaan. Jadi masa depan perusahaan memang untuk pertama kalinya bisa dipertanyakan. Masa depan perusahaan cuman bukan berarti sahamnya nggak bisa dibuat menari-nari. Jadi artinya apa? Kita melihat adalah para market maker, para bandar pun pada akhirnya, pertama dia nggak sempat kabur. Kan nggak seorang pun memprediksi di awal tahun lalu kalau market akan jatuh karena coronavirus. Kalau masa depan semua perusahaan yang tadinya baik-baik aja bisa jadi dipertanyakan karena coronavirus. Saya percaya nggak seorang pun bisa memprediksi itu. Artinya ada bandar yang mungkin lagi seru-serunya akumulasi nih. Bulan Januari lagi akumulasi dan lain-lain.
Terus tiba-tiba karena coronavirus, tiba-tiba orang panik, harga jatuh, dan masa depan perusahaan yang lagi diakumulasinya pun dipertanyakan. Itu kan masalah yang mereka alami. Sebagai bandar mereka punya dua pilihan. Dia nunggu dengan pasrah, mudah-mudahan ada keajaiban, mudah-mudahan ini sembuh sendiri, atau mudah-mudahan lainnya. Krisis kayak itu, kayak orang investor retail kan berharap ini cepat berakhir. Cuma kan belum tahu berakhirnya seperti apa, belum tahu gimana berakhirnya. Atau simply bandar melihat ini sebagai peluang. Di mana ada banyak orang nggak punya pilihan lain selain trading saham. Kan apalagi sih bisnis yang bisa dimulai sekarang selain trading saham? Sahamnya kayak gimana ya? Sahamnya mungkin ngaco gitu, masa depannya ngaco. Cuma itu kan urusan perusahaan. Itu kan urusan perusahaan. Saham yang ngaco efeknya adalah dia paling akhir tahun nggak bagi dividen. Kalau dia nggak bangkrut ya. Kalau dia nggak bangkrut akhir tahun nggak bagi dividen. Cuman itu efek dari fundamental perusahaan terhadap harga saham. Dia nggak bagi dividen. Jadi artinya apa? Selama itu bandar bisa bebas menari-nari harga sahamnya untuk ini, untuk ya buat trading dia aja kayak gitu. Dia bisa membuat harga sahamnya naik, turun seperti yang terjadi 2 minggu terakhir. Itu realita yang terjadi di market karena memang ada banyak sekali yang harus diinikan. Ya maksudnya, ya ini di luar kendali bandar. Di luar kendali bandar, masa depan perusahaan di luar kendali bandar. Kita ambil contoh bandarnya MAPI, bandarnya Tele misalnya. MAPI faktanya adalah mallnya ditutup semuanya, hampir semua mall ditutup. Berarti mereka nggak bisa jualan. Itu fakta yang diterima bandar. Nih saham gue punya banyak nih gitu kan. Ini gue misalnya punya 500 M nih saham MAPI, belum sempat keluar. Kenapa belum sempat keluar? Ya gimana juga dia mau keluar. Bulan Januari dia nggak tahu bakal krisis, bulan Februari ini tiba-tiba bulan Maret dia crash, akhir Februari dia crash. Mau keluar juga 500 miliar, jual ke siapa saham MAPI? Kayak gitu. Jadi mereka menerima fakta bahwa ini perusahaan bahaya. Mungkin kedepannya dia, kalau mereka pesimistis, mungkin kedepannya bangkrut nih perusahaan. Kalau dia optimis ya dia bisa beli misalnya. Cuman dia kan punya banyak, dia nggak mikir beli, dia pengen bener beres. Cuman dia nggak bisa melakukan apa-apa untuk memperbaiki perusahaan. Yang dia lakukan ya udah, daripada gue diem aja nunggu, mendingan gue nari-nari buat sahamnya naik turun secara volatile. Toko tutup semua ya urusan yang punya toko. Mall tutup semua, MAPI itu artinya bandar udah, ya udah gue terima bahwa akhir tahun nggak ada dividen. That's it. Cuma itu efek nyata fundamental terhadap pergerakan harga saham. Harga sahamnya tetap diatur bandar dan itu yang mereka lakukan. Mereka beradaptasi dengan keadaan. Mereka beradaptasi dengan keadaan saat ini dan keadaan itulah yang membuat mereka ya udah gue nari-nari aja buat sahamnya naik turun kayak gitu, dan pada akhirnya harga saham yang naik turun membuat permintaan meningkat. Ini tentunya berhubungan dengan coronavirus yang krisisnya sudah menjadi membosankan bagi sebagian orang. Takutnya udah hilang. Mau takut apa lagi sekarang? Takut lockdown? Waduh, Indonesia kayaknya nggak bisa lockdown. Di negara-negara lain, ya udah di lockdown. Bursa Italia aja masih nari-nari, bursa ini masih nari-nari kayak gitu. Bursa luar negeri pun udah di lockdown masih nari-nari. Jadi nggak ada ketakutan tambahan. Buat orang juga nggak ada ketakutan tambahan. Karena udah sama, kita udah makan berita yang sama selama sebulan, kita udah biasa. Kayak gitu. Dan akhirnya di tengah ketakutan itu ada peluang bisnis yang semakin terbatas. Saya tadi baca berita menarik, saya coba. Nah, itu retail investor di Singapura udah menggunakan, ini dari Bloomberg, dia suku bunga yang rendah dipakai beli saham. Artinya apa? Faktanya bisnis memang sudah sangat terbatas. Pilihan bisnis, banyak bisnis yang nggak bisa dijalanin, kayak gitu. Saham jadi peluang bisnis. Itu disambut baik oleh bandar. Jadi pertanyaannya, jadi paling penting artinya so far yang kita lihat ya masa depan udah nggak penting lagi mungkin bagi bandar. Yang penting adalah saham yang gue pegang ini mau gue apain.
Mau gue apain? Apakah ini? Jadi ini itu krisis yang dialami semua. Nggak ada yang mau krisis ini terjadi, cuman udah kenyataan. Ini juga saya pernah bahas di gathering tentang menghadapi krisis. Ini juga adalah krisis yang belum tahu ujungnya gimana, ujungnya gimana dan kapan berhentinya. Ini beda sama krisis keuangan yang tahu solusinya adalah dapat pinjaman, suntikan kepada bank dan lain-lain. Itu krisis keuangan. Krisis keuangan Amerika itu solusinya. Kalau ini kan belum tahu solusinya. Solusinya adalah vaksin yang katanya paling cepat bisa digunakan orang itu 18 bulan lalu. 18 bulan ke depan atau 17 lah kalau dikurang sebulan, 17. Itu versi WHO dan Bill Gates setuju 17 bulan lagi, which is masih sangat panjang. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah buat apa sih Bandar melakukan itu? Ada 3 kemungkinan. Pertama adalah mereka sudah optimis. Kalau ini kondisi akan membaik-baik aja. Misalnya optimistis banget, Indonesia nggak akan apa-apa, coronavirus ini nanti bulan Juni musim panas juga akan mati sendiri, krisis akan berakhir, dan bulan Juli, Agustus semua udah back to normal. Itu optimistis. Kalau mereka optimis, apa yang mereka lakukan di tengah kejatuhan harga? Mereka akan ngumpulin saham. Mereka ngumpulin saham dan tentunya ngumpulin sahamnya pun akan pelan-pelan. Saya pribadi terus gamatin ini karena saya punya cash dalam jumlah cukup besar. Saya udah bahas dari awal bulan Maret. Cash ini saya pengen beli. Cuman saya lihat nih perkembangannya. Apakah saya optimis atau enggak. So far saya lihat ini hanya belum ada tanda-tanda perbaikan, belum ada tanda-tanda solusi. Jadi saya pun belum milih untuk yuk kita kumpulin aja di harga bawah. Dan kalau ngeliat kenaikan harga saat ini yang begitu ekstrim, itu bukan ciri-ciri Bandar lagi ngumpulin. Kalau Bandar lagi ngumpulin, dia membuat investor retail pengen jualan. Artinya apa? Kalau naik pun naik pelan, besoknya turun lagi. Naik pelan, turun lagi, supaya retail bisa jualan, mereka bisa beli. Cuma sekarang nggak gitu, kenaikannya dibuat ekstrim, dibuat luar biasa. Nanti baru setelahnya harganya dibanting, dinaikin lagi. Jadi kalau melihat ini belum ada tanda-tanda, kami melihat juga secara bandarmologi banyak saham, belum ada saham-saham yang diakumulasi secara luar biasa. Atau belum banyak lah, mayoritas belum itu. Jadi artinya apa? Kami melihat kenaikan ini bukan merupakan bentuk optimisme dari big player atau Bandar untuk ini. Karena krisis ini akan segera berakhir. Ada 2 kemungkinan lain. Kemungkinan kedua adalah harga dinaikin untuk ngebalikin harga mereka yang nyangkut. Seperti dibilang mungkin Januari sudah akumulasi. Sekarang mereka pengen ngebalikin, udah nyangkut nih karena krisis, karena orang panik, pengen ngebalikin di tengah kondisi market yang sudah kehilangan ketakutannya akan coronavirus. Dia coba balikin. Mungkin itu bisa terjadi. Itu kemungkinan kedua. Dia cuma ngebalikin harganya. Jadi yang penting di markup aja, yang penting naik aja. Yang penting harga saham gue balik dulu, nanti mereka mau jualan pun di harga atas. Atau yang paling menakutkan, harga dinaikkan, kondisi dibuat lebih kondusif atau lebih menenangkan investor karena harga saham gak turun terlepas dari pertumbuhan coronavirus, pertumbuhan coronavirus, pertumbuhan kasus, pengangguran dan ancaman chaos di berbagai negara. Terlepas dari itu market naik-naik aja. Kenapa market dibuat rasanya tenang? Itu kemungkinan karena mereka mau cut loss. Ada kemungkinan ke arah situ. Karena kita harus tahu Bandar itu beda sama retail. Saya punya saham BCA misalnya 300 slot, 500 slot. Saya mau jual tinggal pencet kan, sell BCA 500 slot. As simple as that, saya keluar. Di detik manapun sepanjang market buka, saya bisa jualan karena saya punya 500 slot. Tapi kalau Bandar punya 500.000 lot di tengah kondisi market ini, nggak bisa dia asal pencet jualan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli. Investor retail itu harus diyakinkan dulu.
supaya kondisi baik-baik aja, potensi ini, supaya dana-dana yang lagi bingung mau dikemanain masuk ke market dulu kan. Supaya misalnya ini di Singapura retail udah nambah modalnya. Kalau mereka keluar pun mereka butuh retail untuk punya cash, ngeluarin cash. Karena uangnya masih ada, cuma nggak dipakai karena takut kan. Jadi itu juga mungkin untuk cut loss. Jadi dari 3 possibility ada mau beli di harga bawah, which is nggak terlihat ciri-cirinya. Kalau bandar optimis kondisi akan segera pulih, mereka beli di harga bawah, tapi harusnya naiknya nggak secepat ini. Naiknya akan lambat-lambat dan nggak akan seatraktif ini. Kalau Anda lihat krisis 2008, masa recovery-nya itu lambat. Naiknya pelan-pelan, naiknya pelan-pelan. Itu pertama. Kedua, mau ngebalikin harga itu masih mungkin, dia nyangkut, dia balikin harga. Mumpung orangnya pun udah nggak takut, dia hajar kanan, jadi harganya udah balik. Jadi kalau mereka mau jualan pun sudah jauh lebih mudah, ruginya nggak gede banget. Atau simply mereka ngerek harga untuk cut loss. Seperti itu, memanfaatkan momentum yang kalau kita lihat di seluruh dunia sepertinya mirip. Kasus bertambah, cuma bursanya naik. Dan itu pun pernah terjadi memang di awal-awal krisis coronavirus ini, sempat saya bahas di gathering bahwa bursa dunia seiring dengan lockdown peningkatan coronavirus, bursa dunia sempat naik dulu tajam sampai tanggal 19 Februari. Sampai 19 Februari ini sempat saya bahas sempat naik tajam. Ini jumlah kasusnya sudah besar, cuma ini sudah 75.000 sampai 19 Februari. Cuma marketnya masih buat all time high. Seperti itu. Terus tapi tiba-tiba di tanggal 20 Februari hanya dari 75.000 naik ke 76.000. Tiba-tiba marketnya dibanting seperti kita tahu. Jadi memang ini bukan pertama kalinya di tengah pertumbuhan kasus marketnya dibuat naik. Mungkin ada kemungkinan bandarnya coba untuk keluar, nanti di waktunya dibanting juga. Karena memang krisis ini masih jauh dari selesai kalau kita berbicara krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang kurang lebih mau saya share tentang krisis. Untuk IHSG sendiri, kita lihat indikasi pemain besar masih keluar, itu masih cukup besar. Indikasi pemain besar sedang keluar cukup besar. Salah satunya investor asing di atas ini terus jualan. Di harga atas ini terus jualan. Kalau kita lihat saham-saham besar pun indikasinya investor asing masih jualan terus. Ini Telkom, ini ASII, ini BBRI. Pemain besar masih terus jualan. Kayak gitu. Beberapa saham yang dijadikan motor ini memang dibeli asing. Misalnya BMRI itu kita lihat ada akumulasi asing lumayan. Cuman ya selama akumulasi masih terjadi, kita lihat ini investor asingnya beli BMRI dan beli BBCA. Ini masih kita bisa follow lah, masih bisa ikutin marketnya selama investor asingnya masih beli. Cuma hati-hati kemungkinan pembelian ini untuk menenangkan market aja, nanti mereka keluar lagi. Jadi saya pribadi masih cukup pesimis kayak gitu di minggu lalu di post itu saya bilang market sudah berubah jadi kasino. Market sudah berubah jadi kasino di mana bank-bank itu terancam kreditnya 70%, mungkin 60%, 70% terancam kreditnya macet semua. Tapi harganya tetap naik. Jadi karena pada akhirnya teori-teori fundamental itu mungkin sudah dilupakan dulu aja untuk sementara ini krisis gitu, karena pada akhirnya kan harga saham itu bukan ujian ekonomi kan, dimana yang semuanya harus sesuai dengan teori-teori ekonomi kan, nggak nyambung, nggak seperti itu bursa saham. Jadi kurang lebih menurut saya ini masih ada peluang buat kita trading, tapi mungkin untuk investasi ini masih jauh dari baik. Kalau Anda mau beli, simpan tutup mata untuk jangka panjang, ini masih cukup berbahaya resikonya. Karena para big player juga terlihat masih hanya menaikkan untuk memarkup, bisa dibanting kapan aja. Seperti yang terjadi di awal krisis coronavirus, di mana
sampai 70.000 di 75.000 masih dikerek, 76.000 tiba-tiba dibanting korbannya. Itu jadi itu masih mungkin terjadi kayak gitu. Ini 75.000 dikerek, 76.000 dibanting. Di luar negerinya pun di China 1124 masih dikerek jumlah confirm case-nya. Pas 1212 tiba-tiba dibanting. Jadi bandar bebas ngebanting kapan aja karena kenyataannya krisisnya masih jauh dari berakhir. Walaupun marketnya sepertinya cenderung stabil dan nggak ngefek terhadap kondisi saat ini. Oke, itu aja yang mau saya share. Nanti dalam video selanjutnya saya coba bahas sedikit tentang saham-saham yang menarik. Oke, thank you. Bagi Anda yang senang dengan ini, punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, atau Anda yang suka dengan ada pembahasan mingguan ini, bisa di-like di video ini. Saya akan coba jadi feedback dan supaya saya tahu ke depannya apakah perlu buat pembahasan ini setiap minggu, setiap awal minggu, jadi kita dapat bayangan, atau memang better back to artikel aja seperti yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir. Oke, thank you. Stay safe, stay healthy, stay at home buat rekan-rekan sekalian. Berhati-hati dalam berinvestasi trading, terutama saat ini. Itu aja dari saya. Saya Arga dari Bandung. Saya pamit. Have a good week. Thank you.